tentu saja berkaitan dengan rumah tangga, tapi juga melaksanakan atau melakukan hal-hal yang senang yaitu bermusik bersama, kemudian juga mendengarkan musik, dan kemudian juga nonton konser musik, dan yang kedua adalah ketika kami menikmati karya dari teman-teman kami sendiri. BMSR saya beli 280 ke 1.200, itu cuma dalam waktu 2 minggu nggak nyampe. Medco saya beli 680, mana 1.020. Jadi artinya apa? 3% itu artinya gampang Pak, harusnya Pak ya. Tapi kan pada kenyataannya kan begitu saham kita nggak ada yang jalan, ceproy nanti ceproy nih kayaknya. Terus dan yang lain lagi. Kars saya beli 50 karena laporan keuangannya bagus, yang ini mau berita. Nah, kapan nanti saat jualnya kita nanti diskus. Oke, saya baru dapat data juga di sini. Ini resesi lagi ngomongin lagi di sana. Kalau seperti resesi apa? Ternyata resesi Indonesia punya probability resesi itu 5%. Kecil lah ya karena data ekonomi kita bagus. Yang paling besar Sri Lanka 85% bisa terkena resesi, kemudian Inggris 60%, Amerika 50%, China 20%. Kita termasuk rendah 5%. Mudah-mudahan nggak terjadi resesi yang di Indonesia. Kemudian nanti saya coba yang belum pernah membuka makhluk laporan keuangan kan kita coba buka. Udah pernah lihat Excel saya belum? Excel laporan keuangan, saya suka share ke nasabah. Padahal tadi pagi laporan keuangan udah keluar di koran nih Pak, tapi saham nggak naik, tapi buku Excel saya beredar langsung naik. Jadi powerful banget Excel saya, orang belum mau beli. Di koran ini keluar laporan keuangan, sahamnya nggak naik. Akhirnya saya bikin Excelnya, Excel yang disebar langsung sahamnya naik. Jadi Excel saya kalau keluar siap-siap beli Pak, jangan sampai telat. Hari ini laporan keuangan keluar, hari ini harus beli juga. Jangan sampai udah 2 hari 3 hari baru udah angka ini udah naik kemana-mana. Oke, kita ke materi. Saya bukan ahlinya makroekonomi, next. Saya bukan ahli makroekonomi, tapi saya belum tahu sekarang ini yang terjadi saat ini ada apa sih. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia baguslah. Kuartal 2 5,44%, mengalahkan estimasi yang membuat indeks kita bertahan di atas 7.000. Estimasinya 5,17, kenyataannya 5,44%. Kemudian secara kuartal kita sempat minus 0,96%. Di kuartal 2 positif 3,72%. Nah, Amerika kuartal 1 dan kuartal 2-nya negatif. Ini yang membuat jadi perdebatan resesi di Amerika. Secara teknikal Amerika sudah diambang resesi karena 2 kuartal ini merah. Next. Nah, ini jadi masalah di kita dan global itu inflasi. Inflasi kita udah melewati targetnya Bank Indonesia nih. 4% udah lewat. Sudah 4,9 tapi kemarin sudah deflasi. Jadi 4,6 akan turun. Makanya ada momen kenaikan BBM. Nah, setelah BBM naik ini pasti ntar Oktober ini pasti melonjak lagi. Next. Ini membuat kita juga indeks positif rupiah masih lumayan kuat karena neraca perdagangan 27 bulan kita surplus betul-betul. Ini membuat IHSG masih bisa bertahan di atas 7.000 sama rupiah masih relatif kuat. Next. Investor kalau udah ketemu laporan keuangan yang bagus, trading dan hold. Trading, hold. Saya pernah lihat ini. Saya cari-cari kemarin nggak ada. Ini udah naik 119. Saya belum punya barang yang Q1 saya punya barang ya, karena Q1 udah masuk kepada. Q2-nya saya belum punya barang, belum nambah. Katanya bagus banget. Labanya GDSP itu naik 2000%, Q-on-Q 158%. PA cuma 3,0 kali, Pak. Jadi saya nggak mau melewatkan GDSP. Akhirnya dari 119 swing ke bawah yang saya bilang tadi, volatilitas. Begitu swing di 110, di situ saya langsung hantam promo. Saya ternyata cek, ternyata di media Indonesia. Saya nggak ngecek media Indonesia, Pak.
Saya biasanya investor, bisnis, kontan, di idx.co.id belum nongol, ternyata di media Indonesia tadi pagi. Dan bagusnya dia ada swingnya ke 110, jadi saya akumulasi di 110. Kemudian ke 135, maka tengahnya ini 109. Kenapa saya butuh tengah? Kalau saham bagus, tengahnya nggak pernah jebol. Psikologisnya di situ. Tengahnya itu nggak harusnya nggak jebol. 111 silakan cek, nggak pernah jebol Pak, BDST ya. Saya aja dapat 118 itu udah sedikit banget. Jagain di 118 tuh, cuma dapat dikit udah bentar lagi. 119 saya masih dapat banyak, tapi 118 itu sedikit. Setelah itu lari berapa? Yang bikin saya joget? Nggak nonton Super Session, saya joget 150. Ini 150. Nyampe Pak 150. Karena ini nggak di-hold, jadi saya pilih terus trading di sini. Jadi nggak di-hold. 150, maka tengahnya udah berubah, bukan 111. 151 seperti ini. Maka tengahnya ini. Dia kok nggak kemarin? 124 Pak. Saya itu balik terus 103. Jadi saya nambah 125. Dari 151 dia swing ke bawah. Kita mau 125. Kenapa sih 130? Tengahnya ini. Saya jual, kredit saya jual. Dan kemarin 138. 137 saya mau. Karena tengahnya itu. Dan selama ini nggak jebol, belum jual namanya. Trading ini jalan, trading ini mainnya di sini. Kalau ini tembus, siap-siap mainnya di sini. Ini kalau selama belum jebol, aman Pak. Makanya Samudra jualnya itu lama di atas karena nggak pernah jebol tengahnya. Kalau di teknikal kan ada lah ya teknik seperti itu kan. Jadi benar-benar juga ada. Jadi jangan kalah sama teknikal. Nah kita hitung netco. Netco saya cuma banyak juga. Itu LKS 615. Saya dapatnya 680, bayangin Pak, udah langsung loncat karena LK-nya bagus. PR-nya cuma 1, something, hampir 2. Next one kita lihat LK-nya. Saya beli 680, saya biarin dia naik dulu sampai setinggi-tingginya, akhirnya setinggi-tingginya 990. Maka kalau berapa? 405. Jadi saya di Super Session ngomong di bawah 8,5 beli Metro setelah mencapai 990. Ternyata dihajar sampai 840 Pak. Dan yang ke sini 840. Baik, akhirnya lari ke seperti ini kalau nggak salah 20 kalau salah ya. Akhirnya dia naik jadi apa? 20. Tengahnya 920. Di bawah kan 920. Maka setelah di bawah saya udah baik buat itu karena tradingnya di sini sekarang. Dengan saya start dulu di sini lah. Dan modal saya 680 belum saya jual karena ini masih aman 820. Tradingnya tetap jalan tapi saya nggak nunggu di sini. Jual di sini, ini di sini. Yang penting barang yang 680 nggak jual. Sampai ini jual. Paham Pak? Bagaimana dengan LK yang jebol? Kayak ITMG. Saya dulu tahun 2019, 2018 saya lupa. Waskita laporan keuangan naik 100%, tapi bukannya naik cuma 2% dibanding saya. Nah, makanya di fundamental perlu ada pertahanan Pak. Ketika harga itu jebol, stop beli. Jangan nafsu dah, biarkan aja dulu. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Bisa jadi karena kasusnya erak, LK berikutnya dia udah tahu bakalan jelek, dia udah buang barang. Bisa jadi ada BUMN biasanya udah ditarik dulu tuh Pak. Saham-saham big cap yang ada manajer investasinya sebelum LK keluar itu ditarik. Sekarang cek ITMG. Sebelum LK ini keluar itu ditarik. Dari harga 34 itu sampai 39 itu ditarik. Nah, bagaimana kalau tracknya kalau LK ini jebol? Saya lupa di ITMG kalau nggak salah 39.200. Saya lupa. Ini jebol. Opening langsung merah. Jadi jangan beli. Biasanya selesai dulu tugasnya dia mau turunnya berapa. Kalau nggak tahu kan sampai 36.000 Pak. Dianggap 36.000. Maka tengahnya sini berapa? Kalau udah tembus 25.
aman Pak. Kalau main seperti ini Anda aman, karena apa? Resikonya bisa diukur. Mendingan saya beli di sini Pak Roger ya. Jadi walaupun ini sedikit lah resikonya. Gitu. Jadi poinnya kalau LKW di hari pertama dia beli, kecuali dia openingnya merah. Kalau dia hijau dia beli. Even Metro 700 pun kemarin dibeli aja udah. Ininya besar kan? Animo masyarakat, animo investor beli ke saham Metro-nya tinggi banget. Dan saya 680 aja, lagi walaupun ada gap up, gitu lah, ikutin mainnya. Karena pas lagi saham itu kebetulan sahamnya belum ditarik kemana-mana. Sama kayak GDC, pada saat laporan keuangan keluar itu belum ditarik kemana-mana sahamnya, makanya enak naiknya. Oke, next. Cars. Akan cek cars. Oh, laporan keuangan harga masih 50 Pak. Masih 50 loh laporan keuangan keluar. 50, akhirnya ditimpa tinggi 84. ARB kan, ingat kan ARB beberapa kali, tengahnya itu 67. Kemarin sentuhnya 65 tapi intraday Pak. Artinya apa? Kalau kemarin beli di 67 kita 65 itu cuma sesaat Pak, dibalik lagi. Kalau masih intraday nggak ada masalah, yang penting closingnya. Akhirnya sekarang udah 100 ya kemarin. Jadi yang kemarin kelewatan nggak beli cars, ini bisa masuk kemarin di sini. Yang kanan untung juga kalau kita beli 70 ya. Tapi yang penting kita yang nggak punya barang udah tahu nih. Oke, saya daerah sini nggak punya barang ya udah. Next, Cimori ini udah jebol. LK-nya pun masih banyak kan. Saya lihat saham-saham energi itu yang paling spektakuler semua. LK-nya banyak yang bagus banget. Next, PNDN. Nah ini lah, ya kira seperti ini lah. Hasil dari Q2 tuh ada BSSR, ada BOS kemarin naik ya, lumayan banyak ya BOS. Ada ARI 2 kali arah atau berapa kali arah, lumayan udah 100%. Saya beli 228, sebelum LK-nya keluar saya udah beli 228. Kemudian akhirnya ke 400, hampir 100%. Kemudian ada OM 260 ke 300, dan saya di stock position selalu ngomong ini kemarin. Stock position saya ngomong, beli tunggu. Saya beli 1320, saya bilang. Kemarin tertinggi berapa? 2.800 Pak. Tunggu. Asuransinya Pertamina. Diantra lumayan 74, akhirnya lari dengan 84. Jadi artinya tinggal dilihat pergerakan harganya Pak, ini menarik apa enggak sih buat tradingnya, teman-teman pasti tahu lah yang menarik apa enggak kan bisa kelihatan. Cars masuk. Kalaupun beli semua nih di sini Pak, apa beli 5 juta, lihat sebulan kira-kira untung apa rugi? Saya yakin hasil akhirnya untung Pak. Kalau dibeli rata 5 juta, hasil akhirnya harusnya untung. Next. Nah ini saya cek BDC 54%, ARI 94%, Bumi ini masuk ke saya tuh, radar di Bumi. 8 sudah radar bayinya keluar, kan tertinggi 216. Kayak tahu aja iseng Pak, jatuh kan udah ngomong Bumi ya. Tahu aja. 168 yang tanya rilis 12 tengahnya berapa yang tengahnya? 109 Bumi semua. untuk berapa? Nah, sebelum Pak Yato kan, karena belum di bawah ini kan, intradi 186, intradi mas 186 tapi closingnya tetap di atas ini kan. Besok saya pantau nih Pak, kalau nggak tutup di bawah ini lanjut nih Pak, bisa lanjut Pak ya, karena udah dari
Samudra yang digaung-gaungin di medsos rame banget. Saya udah keluar, saya udah nggak main Samudra. Karena apa? 2750, 3130, tengahnya udah 2880. Itu dijebol 2880 selesai. Nah, apalagi dijebol. Sekarang udah berapa? 24. Artinya apa? Di sini pun harusnya udah keluar, udah nggak boleh lagi main. Tengahnya udah jebol. Samudra itu tengahnya udah jebol 2880. Jadi berhenti dulu, Pak. Kecuali ntar ada aksi korporasi apa? Stock split-nya digaungin lagi ya. Silakan. Tapi dari LK udah kelar. Kenapa LK ini kelar? Karena udah dari tahu BBK-nya bakalan turun. Karena harga sewa kapal udah normal. Supaya kapal udah. Jadi artinya ya BBK lihat kemungkinan kan. Coba teruskin dulu dan bisa. Next Pak. Now what's our strategi next? Tetap kalau saya konsisten trading pada saham-saham yang LK-nya bagus, kemudian sesuaikan dengan sektoralnya. Sekarang sektoralnya apa sih Pak yang paling bagus? Kayaknya masih ngomongin itu aja Pak ya. Nggak selesai-selesai udah ngomongin batu bara kayak dari dulu. Hati-hati, saya udah bilang hati-hati pun naik terus ya. Hati-hati itu naik terus. Karena Rusianya makin ribut sama Eropa, makin enak ributnya, makin enak buat batu bara. Oh enggak, gasnya pokoknya nggak disuplai, udah batu baranya jadi naik. Kemudian juga jangan lupa nanti di Q3 Pak, Oktober, November itu ada laporan keuangan kuartal 3. Kalau stop loss itu jangan ragu-ragu Pak. Kalau kemarin naiknya karena LK, pasti turunnya karena LK. Banyak kasus-kasus begitu kuartal berikutnya Q on Q-nya merah, itu turunnya langsung dalam. Jadi jangan membela diri Pak ya. Banyak yang membela diri begitu ISSP turun. Saya bilang keluar yang punya ISSP, kemarin udah sempat dari 200 dikerek ke 500, tiba-tiba Q4-nya jelek. Pada saat Q4-nya jelek turun kan dari 500 ke 270. Banyak yang membela diri, tenang aja IKN kan proyek-proyeknya banyak, nanti IKN tuh banyak dibutuhkan bla bla bla. Itu kan nanti ya. Yang sekarang pokoknya jelek dulu kan, LK-nya kita keluar dulu, nanti urusan nanti. Jadi kalau LK-nya jelek, contohnya Dharma kan juga saya udah suruh keluar. LK Q2 ini jelek Pak ya. Q-nya turun dalam, makanya dari 900-an langsung sekarang berapa? 700-an. Udah 700, direktur utamanya jualan saham lagi, udah lah. Dan punya perusahaan aja jual lagi gitu kan. Next. Nah, yang perlu diperhatikan apa kalau ada laporan keuangan keluar, cek ekuitas. Bumi sih masih merah Pak ya ekuitasnya, makanya saya nggak nyoba-nyoba di bumi gitu, saya nyobanya di tempat lain aja lah, batu bara. Karena ekuitasnya masih merah, tapi dengan private placement 24 triliun, kalau itu bisa dijalankan, artinya ekuitasnya dia udah hijau lagi. Mas, 24 triliun ada yang menampung atau kira-kira apa? Cek nih, Ori juga merah, JKSU, laporan keuangannya bagus. Sahamnya pun dari 50 sempat naik ke 70-an something, tapi ekuitasnya masih merah. Liabilities dalam posisi aman, ini Medco sebetulnya masih bermasalah dengan liabilities, ini juga rasio bayar utangnya juga masih rendah, PBRX bahkan udah kena PKPU. Nah kalau yang buat jangka panjang kita cari yang cashnya solid lah ya. Saya kemarin debat sama orang akuntansi, ya saya bukan orang akuntansi. Bapak kok suka sih sama emiten yang cashnya banyak? Kan di medsos-medsos atau pendapat-pendapat para analis, cash kuat itu jadi nilai lebih perusahaan, betul kan? Banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi orang akuntansi nggak setuju Pak. Bagi orang akuntansi kalau bisa cashnya efektif buat muterin perusahaan. Jadi kalau yang cashnya banyak kan tidak efisien Pak. Tapi pada kenyataannya Harun naiknya 10 kali lipat Pak. Mau ngomong apapun dia cash kuat, ya si perusahaan bisa ekspansi atau bisa ngasih dividen jumbo, ya bisa berbagai macam aksi korporasi. Jadi waktu PNBN 800-an kan saya tahu rasionya murah Pak ya. PNBN kalau pengen juga itu mah ibu kuat nggak nahan 800 harga jalan-jalan 700. Padahal kalau kita puterin dulu di LK yang bagus itu bisa ngasilin. Begitu ada triggernya baru kita mungkin bisa beli saham yang rasionya murah, terus ada berita yang baru di. Kenapa? Saya sering ditanya begini, Pak, kira-kira yang saham yang bakal naik 100% apa lagi nih Pak? Paling capek jawabnya Pak. Kira-kira yang beggar apa nih Pak? Yang beggar apa nih Pak? Yang beggar. Beggar itu bisa dari saham aktif sama pasif. Yang aktif itu satu dari laporan keuangan. Laporan keuangan tadi bisa tunjukin banyak yang bisa naik 100%, 2%, 3%, 2 kali lipat pun ada, kayak Samudra.
Bisa juga dari aksi korporasi, MSIN itu aksi korporasi, merger, bla 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 bla, bisa. Bumi, private placement, bla bla bla, nah ada aksi korporasi itu aktif. Tapi yang pasif juga ada. Yang pasif kayak contohnya misalnya PNIN, itu pun backernya nggak setinggi kalau aksi korporasi atau laporan keuangan. Nah yang keempat, backernya karena digoreng-goreng sama VIP, bisa juga begitu. Nah ini yang paling susah nih Pak. Tahun lalu waktu pelayaran jadi sektor yang positif kita nggak ada yang tahu, kecuali orang kapal yang tahu. Kita nggak tahu bahwa pelayaran di sektor pelayaran sewa rate-nya mereka tuh udah tinggi banget. Kita nggak tahu. Karena kita kan bingung nyari sektor yang itu perlu data, perlu ke sektorialnya kita mesti lihat, mesti tahu kabar sektorialnya. Tahunya setelah udah bulan Agustus baru tahu. Tahun 2021 LK-nya Samudra bagus, Temas bagus, ini bagus. Kita baru tahu, oh ternyata sewa kapal mahal loh. Oh ternyata kapal lagi susah dicari. Baru tahu tuh Pak. Beritanya baru tahu, makanya ketika ada laporan keuangan sektornya merata pada bagus itu udah harus kritis. Kenapa di sektor ini kok laporan keuangannya banyak yang bagus? Pasti terkait sama sektor real. Nah ini sekarang kita lagi bingung sektor apa yang positif. Kayaknya buat buara tuh soal yang diomongin. Kumpulin data dan berita, lihat tendensi pergerakan. Next. Nah jangka pendek. Sekarang kasusnya inflasi. Saya tanya Bapak kalau lagi inflasi belanja atau diam? Konsumtif atau tidak? Lagi inflasi nih kasusnya nih. Konsumtif atau diam? Diam. Belanja? Belanja. Nggak tahu. Diam. Ya pokoknya duitnya nggak mau ditabungkan ya belanjain ya pokoknya ya mau beli laptop yang beli ini kan. Belanja. Investasi, belanja. Yang diam berarti bohong Pak. Yang bilang mendingan saya diam bohong. Karena kalau saham gorengan naik Anda kejar apa enggak? Kejar kan? Begitu saham gorengan naik malah dibeli. Pada saat dia nggak beli kan? Pada saat harga dolar misalnya 1.000 perak Anda nggak beli kan? Tapi begitu 10.000 Anda langsung panik beli kan? Begitu inflasi Anda akan panik. Kenapa? Uang Anda nggak ada artinya Pak tabungan. Semua harga pada naik. Besok 10 kilogram beras dengan 100.000, besok dengan 150.000. Artinya uang Anda udah nggak ada artinya kalau inflasi. Kalau inflasi kita 7%, tabungan masih sekian persen, artinya Anda rugi kan, kalah kan? Di posisi inflasi Anda uangnya di tabungan kalah, Anda pasti panik buying. Tadi Bu, wah laptop ke depan bisa segini nih. Saya beli laptop ke anak. Wah properti saya beli tanah deh, ntar naik lagi terus. Jadi banyak banget pertimbangan buat jadi konsumtif karena kenaikan inflasi. Jadi bisa aja ngitungin properti tadi juga buat beli tanah. Di properti nggak turun, kita masih di situ. Base sudah bikin 170, ya kan? Tentang properti silakan dilihat sudah mulai goyang kan tiba-tiba naik. Sama suku bunga nggak agresif naik. Konsumer harga naik, berhenti beli aqua kan enggak kan? Berhenti beli sampo enggak? Permintaan tetap bahkan bisa naik, sedangkan harga konsumer bisa naik. Harga barang-barang konsumsi bisa naik. Perlambatan ekonomi orang pasti nanti dari defensive stock. Defensive stock bisa jadi banyak saham di konsumer. Next. Yang kedua, konflik Rusia Ukraina masih berlanjut. Ini per Agustus pemerintah Eropa udah stop impor batubara Rusia. Jadi ini kasus ini bisa menguntungkan batubara. Kalau memang ini terjadi, ini bisa memicu kenaikan ini lagi. Tapi pada saat ini sih CPO turun, gandum turun, udah banyak yang turun bahan baku. Kenapa? Naikin suku bunga. Kenaikan suku bunga itu pasti menurunkan komoditas. Next. Yang ketiga, royalti batubara. Nggak mempan Pak dibikin royalti batubara sama batubara juga nggak turun-turun. Royalti batubara tuh naik, silakan cek. Yang kalori sekian naiknya sekian, yang kalori sekian naiknya sekian. Rata-rata naiknya lumayan. Dari yang 6,5% kalori tinggi jadi 13,5%. Jadi lumayan kenaikannya. Tanggal 15 September udah berlaku. Sekarang tanggal berapa ya? Belum ya Bu? Yang diturunin tanggal 15 September lagi sama batubara nih. 15 September berlaku nih. Sama batubara kena royalti. Nah kalau GWM ini nggak ada masalah perbankan. Walaupun GWM-nya naik, likuiditas perbankan itu lagi banyak Pak. Jadi banyak yang nabung daripada bank menyalurkan kredit. Makanya LDR-nya masih 80%.
masih rendah kayak 80% itu kalau pemulihan ekonomi udah ekspansif kita harusnya di atas 90%, tapi ini kita sudah 80%. Kemarin saya ke Bank Jawa Timur, ternyata yang paling rendah Pak, emiten-emiten yang sudah IPO itu BJTM Pak, LDR-nya 47%. Dana masuk yang ketiga 100 triliun, dia cuma salurin 47 triliun. Rendah banget, cuma kenapa nih rendah? Resiko Pak NPL, jadi nggak berani. Terus gimana nutupin cost deposito kasanya gimana? Main ke treasury Pak, dan treasury-nya kebetulan karena jago kali ya, jadi ketutup. Cost dari dana pihak ketiga ini ketutup sama treasury. Tapi Pak, kayaknya kita bakal jelek deh laporan keuangan. Ya udah bagus, kalau itu saya nggak bisa. Terima kasih. Next, ada IKN yang di sektor ini bisa sudah mulai jalan di Januari tahun 2023. Kemudian ada kendaraan listrik, ada pemilu 2024 ini biasanya saham-saham media dan digital teknologi. Jadi yang punya WIRD, Wifi, ada angin inilah ya, angin surga lah ya di pemilu 2024. Pemilu 2024 kalau memang jadi ini Februari ya 2024. Kira-kira yang menggerakkan pemilunya uangnya dari mana nih Pak? Jadi dibanting ya Bu. Jadi dibanting Pak, hati-hati Pak. Saham menjelang pemilu kan kita harus cair nih. Pengusaha-pengusaha harus cari dana di pemilu, yang terlibat pemilu juga harus cair. Jadi saya mikir-mikir pemilunya Februari, cair dananya kan nggak mungkin Januari tuh ya. Karena kan kampanyenya segala macam udah persiapannya udah dari. Jadi ya saya paling sampai April lah ya. Begitu Q1 keluar, istirahat dulu kali ya sampai nunggu pencairan dana besar-besaran baru kita bisa beli di bawah lagi gitu. Jadi kenapa di pemilu 2024 ini perlu disikapi serius? Pertama, presidennya baru. Yang kedua, kita nggak tahu market pro-nya ke siapa, kita belum tahu. Karena presidennya baru, maka penurunan indeksnya bisa lebih tinggi dari biasa-biasa kita temuin. Karena presidennya baru, kebijakannya baru, semua sektor pasti ada perubahan. Terus saya berharap di masa Jokowi, Pak Jokowi turun, ini indeks bikin rekor dulu Pak. KSBI kemarin turun dibikin rekor dulu, setahun sebelum turun. Jadi berharapnya sebetulnya di 2023 8.000 dulu lah, biar enak kita lah ya. Jadi banting 6.000 terserah. Udah exit duluan. Mudah-mudahan exitnya ya, di April Mei lah, sebelum Mei lah. Mudah-mudahan kita masih bisa pesta di Januari udah 7.800 gitu kan. Karena IKN bla 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 7.800. April kita udah hati-hati. Ya nggak usah agresif lagi lah, nunggu diskon lah setelah itu lah, nunggu pemilu. Kita belum tahu yang perlu market pro-nya ke siapa. Nah Pak Bu, kenapa sektor konsumer itu begitu kondisi saat ini terpukul? Karena bahan baku ya. Ibu lihat, Bapak lihat kenaikan pendapatan 13% di saham ICBP, tapi bahan bakunya naiknya 22,7%. Ini yang buat labanya turun drastis. Di Q2 itu rugi ICBP 10 miliar. Q1-nya tuh 1,9 triliun, tapi Q2-nya turun rugi 10 miliar. Dia bilang udah makan Indomie kali ya? Nah, udah beda ini ya hidup. Bisa rugi loh 10 miliar. Lalu kali ini saya lihat ICBP bisa rugi 10 miliar. Harusnya naiknya 3 kali lipat ya. Di Q2 sama aja, laba bersih turun 40%. Kenaikan pendapatan 15%, tapi bahan baku turun 24%. Kenaikannya 24%. Lebih tinggi dari pendapatannya. Ya mau nggak mau kan tetap jualan Indomie, dia nggak mungkin jualan yang lain. Next. Nah ini jadi disimpulkan dari tahun lalu dibanding tahun sekarang, di kuartal 1 dan kuartal kedua, 70% Pak bahan bakunya yang menyumbang dari laporan keuangannya si BPP. Next. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita banyakin diskusi ya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Roger. Mungkin ya, pertanyaan dari Bapak Ibu saya persilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Zaki Reza. Saya mau cari story-nya masih ke pelayaran sama energi ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa saham emasnya Pak Roger itu SNDR. Nah, kan sekarang kan story-nya itu minyaknya kan masih mahal ya Pak ya. Karena ada embargo Rusia, nah otomatis suplai minyaknya kan jadi berkurang. Nah, adakah tahun-tahun ke depan ini untuk perusahaan minyak-minyak ini membuka ladang barunya? Kan biasanya kalau buka ladang baru kan di offshore ya Pak ya. Nah, terus apabila di offshore itu membutuhkan kapal penunjang seperti kapal OSP atau offshore support vessel. Nah, adakah story untuk kapal OSP ini seperti Wintermar atau Logindo itu bisa bangkit dari ininya Pak, dari story-nya, punya story yang bisa jadi the next champion dari SNDR gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Kadang kita nggak tahu story dari sebuah emiten, nggak tahu Pak. Sometimes mesti datengin emitennya dulu. Ya. Makanya saya tadi kasih angka-angka itu supaya mengantisipasi dari cerita-cerita emiten yang kita belum tahu. Nah, kalau di cerita pelayaran, kaitannya kalau sama resesi lumayan juga nih Pak. Salah satu sektor yang bakal terpukul kalau resesi. Kita udah tahu BLTA kemarin ya, kasus resesi langsung dari 2000 sahamnya udah nggak jelas jadi 50 PKPU segala macam. Nah, antisipasi kalau cerita pelayaran sih saya lihat masih bagus benar Pak. Cuma mungkin kinerjanya Q3 itu yang turun, yang saya bilang. Story-nya kemarin karena mereka dapat manfaat durian runtuh aja Pak. Rate-nya naik, logistik lagi banyak pesanan. Kalau sekarang udah normal. Kondisinya saat ini normal, kapal udah banyak. Kemarin kan banyak negara-negara yang kapal-kapalnya itu nggak beroperasi segala macam. Sekarang udah mulai normal karena kondisi pandemiknya udah selesai, kondisinya normal. Rate-nya normal lagi. Kemarin dapat data saya memang benar rate-nya udah mulai turun Pak, rate-nya. Jadi walaupun labanya masih ciamik, fair-nya masih murah, tapi ada penurunan kinerja Q3 gitu. Probability penurunan kinerja Q3 itu cukup besar di saham-saham pelayaran. Nah, kalau ngomongin lebih panjang lagi Pak, kalau Amerika agresif lagi naikin suku bunga, inflasi kita tinggi, sama peluang resesi di beberapa negara besar, ya jangan-jangan kembali lagi minyak turun. Probability Pak ya, ke depan kan kita kan ngomongin ke depan. Memang story-nya masih banyak di pelayaran. Masalah ekspor. Sekarang kayak bedanya Sochi sama Samudra apa sih Pak? Sochi, Samudra. Samudra mungkin lebih ke logistik. Samudra lebih ke logistik. Komoditasnya nggak terlalu banyak mungkin kalau di Samudra. Tapi di Sochi lebih ke minyak. Kenapa pas harga minyak tinggi Sochi malah nggak jalan Pak? Mungkin dia cuma satu Pak, Pertamina aja. Dari dulu juga Pertamina aja Pak. Tapi Sochi kalau minyak turun dia naik Pak. Bukan minyak naik malah dia naik, dia minyak turun malah dia harusnya naik. Kenapa? Karena pada saat minyak turun, para investornya nampung minyaknya di kapal dia Pak. Kalau minyak naik, jualan. Make kapal dia malah sedikit karena perputaran barangnya langsung keluar, kapalnya sama kapal langsung pembelinya udah ada. Tapi pada saat minyak rendah, Sochi malah diuntungin karena orang perputaran minyaknya nggak terlalu. Yang tadi saya bilang makin naik harga panik buying. Tapi pada saat harga udah di bawah, ya udah ngendon di tanker-tanker, nggak banyak perputaran. Makanya Sochi diuntungkan kalau saat minyak rendah. Makanya sekarang waktu kemarin minyak naik, pergerakannya minim banget dibanding sama yang lain. Even nggak naik 100% Pak, dibandingin Timas, Nelly, PSSI. Dia justru diuntungkan pada saat minyak rendah. Makanya kalau ntar minyak terus turun Pak, kalau mau ngincar pelayaran ke PSSI. Gitu. Nah kalau cerita pelayaran, saya ngeliatnya di emiten Samudra khususnya. Samudra itu salah satu yang saya susah datengin Pak. Saya datang sampai di depan pintu kagak diterima juga Pak. Satpamnya langsung, nggak bisa kalau ada janji. Ya gimana mau janji? Saya udah email nggak dibalas, bla bla bla. Saya mau tahu cerita Samudra langsung dengar dari Pak Baninya. Tapi ternyata saya nggak diterima. Dan kalau di Sochi saya diterima di Sochi, di PSSI malah diterima, di Timas diterima. Nah kalau di Samudra karena di arahnya ke logistik Pak. Logistik itu udah normal kok Pak.
ancamannya justru di resesi Pak, di pelayaran. Kalau Amerika naikin suku bunga, tadi komoditas turun, artinya eksplorasi malah berkurang. Kalau eksplorasi turun kan ya tadi bukan panik buying kan aja, ya udah kegiatannya seperti biasa aja. Jadi malah jadi ancaman Pak. Jadi banyak sektor-sektor tuh yang terimbas langsung mau nggak langsung ketika inflasi tinggi, suku bunga naik, nah itu malah terimbas Pak. Sektor-sektor itu banyak yang terimbas. Salah satunya pelayaran, begitu Amerika benar-benar naikin suku bunga berarti harga komoditas bakal turun terus Pak. Ini minyak makanya kita lihat turun. Ntar September naikin suku bunga lagi, jangan minyak masih bisa turun gitu. Jadi kalau udah turun minyak, kira-kira kita eksplorasi nggak? Malah nggak terlalu Pak, kita berhenti. Jadi pemakaian kapal malah cenderung berkurang. Kecuali di PSSI malah jadi tempat nampung tankernya, malah jadi tempat tampungan minyak pada saat harga murah. Mungkin seperti itu pandangan saya Pak. Terima kasih. Tentang properti Pak, yang tadi yang dikatakan itu yang paling bagus itu menurut Bapak fundamental apa? Maksudnya saya spreadnya yang besar, masih spreadnya yang besar. Enak ya cari spread besar ya. Coba di model saya lagi properti apa yang bagus sih? Di LK-nya. Jarak